Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Alia Herza, biasa dipanggil Jihan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA dari kelas IPA C dengan NIM 19231125. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil bisnis plan saya mengenai keripik pakcoy. Nah, sejarah munculnya usaha keripik pakcoy saya yaitu awal mulanya tuh saya ingin memunculkan suatu ide yang baru dan sangat jarang diketahui sama orang. Dulu saya dan keluarga saya itu sangat suka mengonsumsi tanaman pakcoy sebagai campuran untuk sayur seperti sayur capcay ataupun hanya ditumis seperti biasa dengan bawang merah dan bawang putih. Nah, sekarang saya dan mama saya itu merasa bosan dengan olahan itu dan merasa seperti apa sih tanaman pakcoy ini bisa diolah, seperti bisa diolah jadi keripik seperti yang saya inginkan. Nah, saya dan mama saya memunculkan ide yaitu dari tanaman pakcoy yaitu keripik. Nah, tanaman pakcoy ini, keripik pakcoy ini saya olah hampir sama dengan olahan dendeng daun singkong, yang mana dendeng daun singkong ini akan menjadi resepnya adalah hampir sama dengan keripik pakcoy ini, tidak jauh beda. Nah, visi dan misi untuk usaha keripik pakcoy ini, yang pertama visinya saya ingin menjadikan perusahaan yang berkreasi tanpa batas dan amanah, dengan tujuan tidak hanya olahan pakcoy saja. Olahan pakcoy ini tidak hanya dalam bentuk keripik saja yang saya inginkan, bisa jadi kedepannya saya ingin membuat olahan lain seperti kue yang bisa dimakan, yang berbahan dasar pakcoy, atau saya bisa bikin agar-agar atau yang lainnya. Dan saya akan mendirikan perusahaan ini dengan amanah dan kualitasnya bisa dijamin oleh konsumen. Misi dari perusahaan keripik pakcoy yang ingin saya dirikan ini yaitu kami memberikan produk yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh, yang mana manfaat dari mengonsumsi tanaman pakcoy ini sangat banyak karena pakcoy ini memiliki syarat yang tinggi, vitamin, mineral, antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Pakcoy ini juga termasuk makanan yang berkalori rendah yang cocok untuk dimakan dan bisa menjadi menu makanan sehat kita sehari-hari. Nah, manfaat dari tanaman pakcoy ini yang pertama ada mencegah penyakit kanker, yang kedua menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit jantung, yang ketiga meningkatkan kesehatan mata, yang keempat memperkuat tulang, dan yang kelima menyehatkan sistem pencernaan. Dan misi yang kedua yaitu kami menjamin bahan-bahan yang kami buat dalam mengolah keripik pakcoy ini menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen. Karena olahan keripik pakcoy ini saya harap bisa olahan dari tanaman pakcoy ini saya harap bisa dimakan oleh semua kalangan, bisa dikonsumsi oleh semua umur, dan tidak berbahaya bagi kesehatan, apalagi dimakan oleh anak kecil atau anak yang masih bertumbuh kembang. Yang ketiga, misi saya, kami berusaha memberikan pelayanan yang bagus kepada setiap pelanggan. Pelanggan tidak akan kecewa dengan hasil atau olahan keripik pakcoy kami, insya Allah. Dan yang keempat, kami mengutamakan kepuasan pelanggan dalam mengevaluasi perusahaan. Jadi kami akan melakukan seperti rating seperti itu, bagaimana tanggapan pelanggan gitu, dan itu akan menjadi evaluasi bagi perusahaan kami ke depannya. Setelah kita mengetahui visi dan misi dari perusahaan yang ingin saya rintis ini, kita harus mengetahui orang-orang yang berpengaruh di dalam usaha keripik pakcoy saya ini.
mulai itu dari pemilik usaha, chef, marketing, ADM-nya atau transportasi, serta karyawan yang akan saya libatkan di bisnis saya ini. Pemilik usahanya yaitu saya sendiri, Jihan Alia Herza. Chefnya yaitu mama saya sendiri, yaitu Liza Elvira, dan saya sendiri, yaitu Jihan Alia Herza. Marketingnya di sini saya memanfaatkan keluarga saya, yaitu adik saya Kaila Rahisandira Herza dan Irfan Novel Herza. Administrasinya yaitu adik sepupu saya, yaitu Reda Latifa, dan transportasi itu orang tua saya sendiri, yaitu papa saya. Karyawan saya di sini saya memanfaatkan semua anggota yang ada di perusahaan ini, mulai dari saya, orang tua saya, adik saya, dan adik sepupu saya. Nah, kita masuk ke kinerja usaha. Kinerja usaha yang saya inginkan di sini yaitu perusahaan ini menurunkan atau menerjunkan ke lapangan secara langsung semua karyawannya untuk memajukan usaha ini. Jadi saya mengikut sertakan semua anggota keluarga saya untuk ada di bisnis saya ini karena saya ingin maju bersama keluarga saya. Nah, semua karyawan diikut sertakan dalam menjalankan usaha ini dengan tujuan menciptakan suatu usaha yang berkekeluargaan dan bisa saling membantu sesama karyawan. Dan saya berharap dengan adanya keluarga saya ini, saya bisa memulai usaha saya mulai dari usaha kecil dan kelak ada karyawan-karyawan lain yang dari luar, dan saya bisa membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Tujuan dari bisnis ini yaitu tujuan didirikannya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Di sini saya ingin tidak ingin mengambil untung secara besar, dan saya juga tidak ingin mengurangi keuntungan dari saya, sehingga saya ingin memaksimalkan keuntungan yang saya punya dengan menjual harga pakcoy dengan harga yang standar dan tidak melebihi harga normalnya, dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, karena pelayanan konsumen adalah kunci dari keberhasilan dari usaha ini. Jika konsumen tidak merasa puas dengan usaha saya akan mengevaluasi bagaimana usaha saya, maka harus ada penilaian dari konsumen, yang mana penilaian ini didapatkan dari bagaimana cara saya melayani konsumen, apakah puas konsumennya mendapatkan hasil dari keripik pakcoy saya atau bagaimana. Budaya kerja, di sini kita masuk ke budaya kerja. Nah, untuk budaya kerja yaitu saya memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, menjadikan konsumen sebagai raja di perusahaan ini. Sebagaimana kata pepatah, pembeli itu adalah raja. Selalu mengakhiri setiap pembelian dengan mengucapkan kata terima kasih dan ucapan yang menarik supaya si konsumen tertarik kembali untuk membeli produk keripik pakcoy ini. Misal setelah dia membeli keripik pakcoy kita melontarkan senyum dan mengucapkan terima kasih telah membeli usaha pakcoy ini. Atau kita bisa dengan cara memasukkan foto si penerima pakcoy ini ke sosial media kita dengan mengedit sebagus-bagusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk unggulan atau ciri khas dari tanaman dari usaha keripik pakcoy ini. Ciri khasnya tanaman yang saya gunakan yaitu kan pakcoy. Tadi saya sudah menyebutkan manfaat pakcoy dari mencegah penyakit kanker atau menurunkan tekanan darah atau memperkuat tulang. Nah, itu salah satu keunggulan dari usaha saya ini. Yang kedua, saya di sini menggunakan sayur pakcoy yang segar dan higienis karena saya mengambil langsung kepada pengepulnya, yaitu tempat pembibitan atau penanaman tanaman pakcoy ini, karena saya tahu tempatnya. Dan yang kedua, produk unggulannya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, mulai dari minyak, dari sayurnya tadi, terus mulai dari garam ataupun olahan. Untuk bahan-bahannya saya menggunakan bahan-bahan yang bagus untuk menimbulkan masakan yang sehat.
Rasa yang ditawarkan sangatlah lezat dan berbeda dengan keripik-keripik biasanya. Karena di sini kita menggunakan sayur, jadi pasti ada tekstur yang berbeda dari keripik yang ini daripada keripik yang lain. Karena keripik yang saya buat ini adalah keripik yang sehat dan tidak masalah untuk dikonsumsi berkali-kali karena rendah kalori juga. Terus mengonsumsi keripik pakcoy ini sangat baik untuk kesehatan. Nah, itu yang paling intinya, yaitu baik untuk kesehatan kita, karena zaman sekarang makanan cepat saji itu sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Jadi inovasi-inovasi yang saya buat, yaitu keripik pakcoy ini, diharapkan tidak mengurangi rasa dan tidak mengubah suatu tekstur atau dari rasa dari keripik ini, dan bisa diterima di semua kalangan tanpa memberikan efek negatif kepada tubuh si pengonsumsi. Jadi insya Allah keripik pakcoy ini akan sehat dan aman dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke program menjalankan bisnis. Nah, dalam menjalankan bisnis ini saya memakai program pemasaran dengan target pasar semua kalangan, tidak terfokus ke kalangan muda saja. Lebih tepatnya saya menargetkan kepada ibu rumah tangga, ibu wanita karir yang tidak sempat memasak untuk keluarganya. Terus bisa jadi ke mahasiswa-mahasiswa yang sekarang meskipun masih dalam masa pandemi tidak bisa ke kos, tapi bisa, kalau setelah masa pandemi ini berakhir, mereka bisa membeli usaha keripik pakcoy saya ini dan bisa memakan keripik pakcoy saya ini supaya bisa mempersingkat waktu mereka gitu, mengefisiensi waktu mereka supaya tidak memasak, dan bisa menjadikan keripik pakcoy ini sebagai cemilan ataupun lauk pauk sebagai olahan makanan. Pas dia sedang makan, itu bisa dijadikan lauknya, yaitu keripik pakcoy ini, atau bisa dijadikan cemilan. Nah, kepada orang tua atau kepada anak kecil juga tidak berbahaya untuk dikonsumsikan tadi. Dalam menjalankan bisnis ini, memanfaatkan media sosial sebagai wadah pemasaran produk keripik pakcoy. Karena saya di sini memanfaatkan WhatsApp ataupun Instagram itu sebagai media pemasaran saya, yaitu saya memanfaatkan teknologi. Meskipun saya lebih fokus ke WhatsApp karena bisa order lewat WhatsApp gitu. Jadi cuman di Instagram itu adalah tempat untuk template memasang foto-foto si pembeli dari usaha keripik pakcoy saya ini. Nah, setelah saya memanfaatkan media sosial ini, saya juga memberlakukan sistem antar, yaitu bisa pesan antar, sehingga mempermudah si pembeli dalam membeli usaha keripik pakcoy ini. Sistem yang saya terapkan ini diharapkan dapat mempermudah si pembeli dalam membeli produk ini, dan kami juga memberlakukan sistem pemasaran secara order minimal 1 hari sebelum tujuan sebelumnya, karena tujuan dari order sehari ini supaya dari makanan yang dihasilkan itu berkualitas bagus, masih fresh, karena kan misalnya hari Senin, hari Minggunya mereka harus order, ataupun sebelum hari Minggu mereka harus order, karena kami memberlakukan sistem barang yang kami buat itu tidak barang yang sudah 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, karena kami mengutamakan kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, tujuan kami melakukan sistem ini seperti ini adalah supaya keripik pakcoy yang kami buat ini masih renyah dan baru, supaya si pembeli itu tidak merasa dirugikan untuk membeli produk ini berkali-kali, karena sangat banyak manfaat dari tanaman pakcoy kan. Jadi tidak akan ada kerugian untuk mengonsumsi tanaman pakcoy ini secara
setiap hari pun tidak ada masalah, tapi harus memperhatikan kandungan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak hanya tanaman pakcoy saja yang kita makan, tetapi harus memperhatikan mineral dalam tubuh, atau sayurannya juga sudah ada dari tanaman pakcoy ini kan sudah ada sayuran, jadi kita tidak memasukkan sayuran tidak masalah, tetapi protein, karbohidrat, seratnya sudah dapatkan tadi, jadi kita bisa melengkapi menu kita itu dengan cara seperti itu. Jadi mengonsumsi tanaman pakcoy itu sangat baik untuk kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membuat keripik pakcoy yang akan menjadi olahan saya untuk bisnis saya ke depannya. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu supaya pada saat pembuatan tangan kita steril dan tidak ada kuman yang melekat di makanan kita nantinya. Selanjutnya, untuk langkah pertama, kita akan mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada daun pakcoy, bawang putih, ketumbar bubuk, kari, penyedap rasa, dan tepung beras. Ada juga minyak goreng serta alat-alat pendukung yang lainnya seperti pisau, talenan, dan yang lainnya, dan kuali. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu kita membuka pakcoy dari kemasan. Langkah ketiga, kita memotong daun pakcoy dari batangnya. Yang keempat, mencuci daun pakcoy hingga bersih. Yang kelima, merebus pakcoy ke dalam air yang telah mendidih. Keenam, setelah daun pakcoy layu, daun pakcoy lalu diangkat dan ditiriskan. Langkah ketujuh, potong kecil-kecil daun pakcoy. Langkah 8, masukkan tepung beras, masukkan daun pakcoy, bawang putih, ketumbar bubuk, kari, penyedap, dan tepung beras. Langkah ke-9, aduk rata, tambahkan tepung bila adonan terasa kurang kalis. Dan langkah ke-10, setelah adonan terasa pas, maka dimasukkan ke dalam plastik. Langkah ke-11, mengukus adonan hingga matang. Langkah ke-12, setelah adonan matang, kita angkat dan kita dinginkan. Langkah ke-13, setelah didinginkan, kita potong kecil-kecil adonan yang telah dingin. Langkah ke-14, setelah dipotong kecil-kecil, kita roll adonan hingga tipis. Langkah ke-15, setelah adonan tipis, kita lanjut ke proses penggorengan. Masukkan minyak dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, kita masukkan adonan yang sudah ditipiskan. Langkah ke-16, goreng adonan hingga matang. Langkah ke-18, tiriskan dan dinginkan sebentar. Langkah ke-19, keripik pakcoy siap untuk dihidangkan dan siap untuk disantap.